Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas hukum pidana dalam KUHP baru disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Adapun peta pembelajaran kita akan membahas tentang yang pertama, alasan penghapusan pidana, yang kedua adalah percobaan, yang ketiga adalah penyertaan atau naming, yang keempat adalah perbarengan atau konkursus, yang kelima adalah klasifikasi delik, dan yang ke-10 perkembangan dan komparasi hukum pidana yang ada di beberapa negara. KUHP baru, paradigma dan posisi buku ke-1. Buku ke-1 menjadi pedoman umum bagi buku kedua dan undang-undang pidana di luar KUHP. Ada 3 pondasi analisis delik. Yang pertama, perbuatan dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Nah, adapun pasal kunci yang masuk, yang pertama, pasal 12 tentang tindak pidana dan sifat melawan hukum, pasal 17 sampai 22 tentang percobaan dan penyertaan, pasal 31 sampai dengan 44 alasan pembenar dan pemaaf, pasal 125 sampai 130 perbarengan. Nah, arah pembaruan KUHP yaitu adalah dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemampatan, serta nilai hidup masyarakat. Nah, hukum pidana tidak hanya membalas, tetapi juga menata batas tanggung jawab dan melindungi nilai sosial dan fundamental. Hal ini disampaikan oleh Mulyatno, Ruslan Saleh, dan generasi pembaru hukum pidana kita. Nah, tokoh hukum pidana yang relevan, yaitu yang pertama Mulyatno, yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kesalahan menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang kedua adalah Ruslan Saleh, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pemidanaan harus bertolak dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga Sudarto, hukum pidana sebagai sarana kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, bukan semata-mata pembalasan dendam. Kemudian ada Jan Remling yang menyebut hukum pidana sebagai strafrecht, sebagai penata larangan, kesalahan, pertanggungjawaban, dan pembinaan secara sistematis. Kemudian von Purbach memberikan istilah nullum crime, nulla fiona sine lege, artinya kepastian hukum sebagai batas kekuasaan menghukum. Dan terakhir adalah H.L. Arhart yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana menuntut aturan, pilihan, kapasitas, dan alasan pembenar serta pemaaf secara rasional. Penghapusan pidana, mari kita lihat peta konseptualnya. Yang pertama, membedakan hilangnya sifat melawan hukum dan hilangnya kesalahan. Alasan pembenar, pembuatan tetap terjadi tetapi tidak dipandang melawan hukum. Nah, fokusnya objektif pada perbuatan dan keadaan. Alasan pemaaf ya adalah perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena kesalahan atau tanggung jawabnya hapus. Nah, fokusnya adalah subjektif pada pelaku. Nah, mari kita lihat sejauh mana perbuatan tidak melawan hukum, pidana yang dapat dihapus untuk alasan pembenar, kemudian kesalahan dimaafkan dan pidana dihapus untuk alasan pemaaf. Pada dasarnya, menurut Pompey, Simons, dan Van Hantum, perbedaan pembenar dan pemaaf penting karena menentukan apakah yang hilang adalah sifat melawan hukum ataukah kesalahannya. Alasan pembenar dalam KUHP baru. Pasal 31 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di pasal 31 menjelaskan tentang pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Di pasal 32, dia menjelaskan tentang pelaksanaan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Pasal 33 tentang menjelaskan keadaan darurat. Pasal 34 bicara tentang pembelaan terpaksa. Dan pasal 35 ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar. Nah, analisis pembenar harus dimulai dari fakta objektif. Apakah perbuatan dilakukan dalam situasi hukum yang membenarkan? Nah, akibatnya pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak tercela secara hukum pidana. Dalam praktik, pembenar dapat mempengaruhi penilaian terhadap penyertaan, percobaan,
dan tindak pidana pada korporasi. Selanjutnya, alasan pemaaf dalam KUHP baru itu diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana diarahkan pada pembinaan atau pembimbingan khusus. Yang kedua, daya paksa. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau ancaman tekanan yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah outward access, pembelaan melampaui batas akibat keguncangan jiwa hebat karena serangan melawan hukum. Yang keempat, perintah jabatan tidak sah. Dimaafkan jika dengan itikat baik mengira perintah berwenang dan berada dalam lingkup pekerjaannya. Nah, menurut Ruslan, Saleh mengatakan bahwa kesalahan adalah dasar pencelaan. Tanpa kemampuan untuk dicela, pidana kehilangan legitimasi dari moralnya. Atau biasa dikenal dengan istilah asas Genstraf-Sonderskul. Nah, baik, berikut ini adalah matriks analisis alasan penghapusan pidana. Nah, teman-teman mahasiswa, ini ada sebuah contoh kasus seorang satpam menahan pelaku yang menyerang orang lain. Nah, apakah ini pembenar, pemaaf, atau bukan kedua-duanya? Nah, nanti silakan analisis apakah perbuatan ini melawan hukum. Tentu, apakah dia masuk kategori pembenarkah atau pemaaf? Ya, kemudian yang kedua, fokus analisisnya keadaan objektif perbuatan atau keadaan subjektif pelaku. Contoh KUHP yang mana yang kenakan? Apakah di 31 sampai 35, 40 atau 44? Kalau 31 sampai 35 perbuatan apa? 40, 45 perbuatan apa? Nah, kemudian dampak pada peserta lain. Nah, perlu kita lihat apakah peserta lain juga berhak atas pembenar. Artinya si yang memukul tadi, yang menyerang tadi itu bisa dibenarkan, atau umumnya personal bergantung kepada kalian pelaku. Nah, silakan teman-teman mahasiswa berpikir sejenak melihat unsur delik ini melawan hukumkah, pembenarkah, kesalahankah, pemaafkah, atau pemidanaan. Nah, nanti jawaban teman-teman mahasiswa silakan buat di komentar yang ada di bawah. Baik, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang percobaan tindak pidana atau pogging. Ini diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 19 KUHP baru. Yang pertama, untuk melihat dari sebuah pogging itu ada niatnya. Ya, niat pelaku itu harus nyata dan mengarah kepada tindak pidana yang dituju. Setelah itu ada permulaan pelaksanaan. Ada tindakan yang langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Yang ketiga, tidak selesai bukan karena hendak sendiri, tetapi ada halangan. Delik tidak selesai, hasil tidak tercapai, atau akibat tidak muncul bukan semata-mata karena kesukarelaan. Nah, untuk ancaman pidana yang dikenakan adalah maksimum pidana percobaan paling banyak 2/3. Untuk pidana mati atau seumur hidup paling lama 15 tahun. Nah, selanjutnya, batas percobaan itu kita melihat dari persiapan dan permulaan pelaksanaan. Nah, isu klasik dalam teori dan praktek. Nah, persiapan biasanya diawali dengan mencari alat, mengumpulkan informasi, menyusun rencana, atau menciptakan kondisi. Dipidana hanya jika tegas ditentukan dalam undang-undang. Nah, untuk permulaan pelaksanaan, tindakan telah berlangsung secara berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Titik ini membuka resim percobaan. Nah, menurut Simon Pompe dan beberapa literatur tentang pogging ini, bahwa dalam percobaan hukum pidana menilai bahaya perbuatan, bukan sekedar dari niat batin. Nah, sukarela yang dimaksud di sini dalam menghentikan percobaan atau mencegah akibat dapat menghapus pidana percobaan itu sendiri. Nah, jika perbuatan yang sudah terjadi merupakan tindak pidana tersendiri, maka tentu pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pernyataan tindak pidana atau delnaming. Ini diatur di pasal 20 sampai dengan pasal 22 KUHP baru. Nah, di sini ada beberapa bentuk terkait tentang
tindak pidana penyertaan. Yang pertama, plegen atau orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Kemudian Dwayne Plegen ya itu melakukan dengan perantaraan alat atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Plegen adalah turut serta melakukan tindak pidana. Kemudian Whitlocken artinya menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana melalui sarana tertentu. Manipulates artinya pembantuan, memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan saat tindak pidana dilakukan. Nah, inti dari teori pernyataan ini bahwa pertanggungjawaban pidana dapat melebar dari pelaku fisik ke pihak yang mengendalikan, menyuruh, menggerakkan, turut serta, atau membantu. Nah, selanjutnya bagaimana kita membaca peran dalam penyertaan. Nah, untuk melihat yang mana dimaksud dengan pelaku langsung, maka yang kita harus lihat adalah siapa yang melakukan unsur inti delik. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini bisa satu orang atau lebih. Nah, untuk penyuruh, kita harus melihat apakah pelaku fisik tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, catatan yang biasa kita temukan adalah ada orang di belakang layar yang menjadi pelaku. Kemudian turut serta. Apakah ada kerjasama, sadar, dan kontribusi signifikan? Nah, biasanya di sini membutuhkan suatu kesatuan kehendak. Untuk penganjur, apakah ada pergerakan dengan cara-cara tertentu? Biasanya memberikan janji, tekanan, penyesatan, sarana, dan lain-lain. Nah, untuk pembantuan, biasanya apakah ada bantuan sengaja diberikan sebelum atau sesaat tindak pidana terjadi. Nah, biasanya untuk tindak pidana ini paling banyak 2/3 dari pidana yang ada. Nah, dalam legal meaning yang dicari bukan hanya siapa yang memegang alat, tetapi siapa yang ikut mewujudkan lahirnya tindak pidana. Ini biasa disampaikan oleh Winkle, Suringa, dan Remeling. Perbarengan tindak pidana atau konkursus ini diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 130 KUHP baru. Nah, di sini ada istilah konkursus idealis, perbuatan berlanjut, dan konkursus realis. Nah, satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Pada ancaman sama, biasanya satu pidana. Nah, ancaman berbeda biasanya pidana pokok terberat. Nah, untuk perbuatan berlanjut, beberapa tindak pidana saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ini kadang dijatuhi satu pidana atau pidana terberat. Nah, untuk konkursus realis sendiri, beberapa tindak pidana berdiri sendiri. Maksimum jumlah ancaman tetapi tidak melebihi pidana terberat atau kurang lebih sepertiga dari pidana terberat. Nah, pada prinsipnya dalam KUHP baru ini merumuskan metode penentuan pidana agar proporsional, tidak terlalu ringan karena banyak perbuatan, tetapi tidak berlebihan melampaui batas sistem yang berlaku. Nah, bagaimana menghitung adanya konkursus ya? Kita kasih contoh ya, misalnya satu perbuatan melanggar dua pasal dengan ancaman berbeda, maka dia masuk kategori konkursus idealis. Nah, biasanya untuk konsekuensi pemidanaan digunakan mana pidana pokok terberat. Nah, untuk kasus perbuatan berlanjut, ada 3 penggelapan dilakukan dalam rangkaian yang sama. Ini yang biasa dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut. Nah, untuk pemidanannya bisa satu pidana terberat sesuai dengan hubungan perbuatan. Nah, untuk konkursus realis misalnya dia membuat tindak pidana pencurian, kemudian dia melakukan tindak pidana pemalsuan, dan kemudian dia melakukan pidana penipuan berdiri sendiri. Nah, ini bisa dikenakan pidana dapat dijumlahkan dengan batas terberat sepertiga dari lebih dari pidana pokok. Nah, catatan bahwa kunci analisis dalam konkursus ini adalah membedakan mana satu perbuatan, mana rangkaian berlanjut, mana atau misalnya perbuatan berlanjut, mana perbuatan bersendiri. Nah, kesalahan klasifikasinya dapat mempengaruhi berat pidana.
Macam-macam tindak pidana. Mengapa itu penting? Klasifikasi delik membantu pembuktian unsur, penuntutan, dan strategi pembelaan. Nah, yang pertama, yang pentingnya adalah menentukan unsur apa yang harus dibuktikan, perbuatan sajakah atau akibat tertentu. Yang kedua, menentukan apakah perkara memerlukan pengaduan korban atau dapat diproses secara langsung. Yang ketiga, menentukan standar kesalahan, sengaja atau lalai. Yang keempat, menentukan kapan tindak pidana selesai, apakah dia berlanjut atau masih berupa percobaan. Yang kelima, membantu hakim menilai pidana secara proporsional dan konsisten. Nah, menurut Sudarto dan Bardenawawi bahwa klasifikasi delik adalah alat kerja dogmatik hukum pidana. Ia menyederhanakan fakta sosial menjadi struktur normatif. Nah, untuk peta bab ini sebenarnya kita melihat dari hukum formil, hukum material, aduan, biasa, umum, khusus, dolus, kulfa, commission, omission, atau selesai dan berlanjut. Delik formil dan delik material. Mari kita fokus pada perbuatan atau akibatnya. Delik formil, delik dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa perlu menunggu akibat tertentu. Fokus pembuktiannya adalah dalam tindakan. Sedangkan delik material, delik dianggap selesai setelah akibat yang dilarang timbul. Fokus pembuktiannya adalah hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Nah, untuk aspek ini, kita melihat yang mana titik selesainya adalah untuk formil, dia perbuatan dilakukan. Untuk material, akibat yang terjadi. Nah, untuk pembuktian utama, untuk formil, dia melihat pada aktus atau perbuatan, sedangkan material, dia melihat antara kausalitas dan akibat. Nah, perlu kita diskusikan nanti tentang sejauh mana formil dalam bentuk kasus suap dan penyuapan tertentu, kemudian untuk kasus material, pembunuhan, penganiayaan, atau berakibat luka. Untuk delik aduan dan delik biasa, hubungan antara kepentingan korban dan kepentingan publik. Untuk delik aduan, penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dalam hal tertentu. KUHP baru menegaskan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Untuk delik biasa dapat diproses tanpa pengaduan korban, karena kepentingan publik dianggap dominan. Nah, hal ini diatur dalam pasal 24 sampai pasal 30 KUHP baru. Mengatur tindak pidana aduan, pihak yang mana berhak mengadu, batas waktu pengaduan, dan penarikan pengaduan. Untuk delik umum dan delik khusus, delik spesialis, dan desain kebijakan kriminal, maka delik umum diatur dalam KUHP sebagaimana ketentuan umum untuk tindak pidana yang lazim terjadi dan berlaku luas. Sementara delik khusus ya diatur dalam undang-undang khusus karena objek, subjek, modus, lembaga atau kebijakan pidananya membutuhkan rezim khusus. Nah, aturan khusus ini menyampingkan aturan umum sejauh mengatur hal yang sama yang lebih khusus. Biasanya dikenal dengan istilah asas spesialis derogat legi generali. Nah, contohnya bidang khusus misalnya korupsi, narkotika, perlindungan anak, dan sebagainya. KUHP baru tetap menjadi fondasi umum kecuali undang-undang khusus menentukan lainnya. Nah, untuk delik dolus dan culpa, dolus itu adalah sengaja. Pelaku menghendaki dan atau mengetahui perbuatan serta akibat yang dilarang. Dalam praktik dapat dibaca dari motif, cara, alat, target, dan konteks. Untuk culpa atau kalfaat, pelaku tidak berhati-hati. Dia melanggar standar kewaspadaan atau lalai memperkirakan akibat yang seharusnya dapat diduga. Di pasal 36 KUHP, pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya didasarkan pada unsur sengaja atau kealpaan. Tindak pidana karena kealpaan dipidana jika tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk delik commission, omission, commission per omission, komisa, untuk commission sendiri adalah delik karena melakukan perbuatan aktif yang dilarang. Contoh dalam konseptual, mengambil, memukul, atau memalsukan. Nah, omission delik karena tidak melakukan kewajiban hukum tertentu. Fokusnya adalah kewajiban bertindak yang dilanggar.
per omniscia commissa, delik aktif yang diwujudkan melalui pembiaran ketika pelaku memiliki kewajiban khusus untuk mencegah akibat. Nah, tidak bertindak dapat bernilai pidana jika hukum menempatkan seorang dalam posisi wajib bertindak. Ini dalam teori Gerstl yang ada dalam hukum pidana. Nah, delik selesai atau delik berlanjut. Delik selesai, delik telah memenuhi seluruh unsur dan titik selesainya dapat ditentukan. Dia relevan untuk daluarsa, percobaan, dan pemidanaan. Sedangkan delik berlanjut adalah beberapa tindak pidana saling berhubungan sehingga secara hukum dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ini relevan dengan pasal 126 KUHP baru. Nah, pertanyaan kunci, apakah perbuatan-perbuatan tersebut bersumber dari satu kehendak, memiliki hubungan waktu, cara, dan tujuan, dan layak dipandang sebagai suatu rangkaian? Nah, sekarang mari kita lihat peta klasifikasi delik dalam satu matriks. Nah, untuk delik formil versus material, fokus utamanya adalah perbuatan atau akibat. Nah, seringkali muncul pertanyaan, apakah akibat wajib dibuktikan? Kemudian aduan versus biasa, itu selalu melihat pada konteks syarat penuntutan. Nah, apakah perlu pengaduan korban? Umum versus khusus, sumber dan resim aturan. Nah, apakah undang-undang khusus berlaku? Dolus atau culpa, ini bentuk kesalahan. Apakah sengaja atau lalai? Commission omission, aksi atau pembiaran. Apakah ada kewajiban bertindak? Selesai berlanjut. Titik selesai atau rangkaian dari suatu perbuatan sebagai fokus utama. Nah, setelah di sini melihat pada proses apakah satu delik atau rangkaian perbuatan delik. Baik, sekarang kita melihat tentang sejauh mana perkembangan hukum pidana di Indonesia. Nah, kita melihat dari segi kolonial sampai menuju hukum pidana nasional. Nah, sebenarnya keberadaan hukum pidana kita itu lahir dari Wetboek van Slaverspray yang berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1918. Kemudian, semenjak zaman penjajahan Hindia Belanda, KUHP itu berlaku 1945 sampai 1946. KUHP ini warisan kolonial dinyatakan berlaku dengan penyesuaian. Nah, kemudian di tahun 1960 sampai tahun 2022 terjadi diskursus panjang ya terkait tentang pembaruan hukum pidana nasional. Di 2023, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu dinyatakan sah sebagai KUHP nasional. Di 2026, KUHP baru mulai diberlakukan setelah masa transisi. Nah, individualisasi pidana, penguatan pidana alternatif, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, penataan ulang pidana mati, dan harmonisasi hukum pidana khusus, ini yang menjadi pembaruan dalam konteks hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, tantangan penegakan hukum khususnya KUHP baru Indonesia. Yang pertama, untuk teks hukum ke praktik peradilan, yaitu sinkronisasi. Nah, KUHP baru ini baru harus diselaraskan dengan undang-undang sektoral. Kemudian ada KUHP, ada putusan MK, dan peraturan teknis. Kemudian yang kedua, SDM atau aparat penegak hukum. Baik itu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan akademisi perlu interpretasi yang seragam. Kemudian terkait tentang hak asasi. Pasal-pasal sensitif perlu diuji dengan kebebasan berekspresi, privasi, dan non-diskriminasi. Kemudian berikutnya terkait tentang living law. Pengakuan hukum yang hidup harus dijaga agar tidak mengganggu asas legalitas dan kepastian. Pemidanaan, tentu pidana alternatif harus efektif agar tidak hanya menjadi norma di atas kertas. Untuk teknologi, kejahatan cyber, AI, data, dan digital evidence menuntut pembaruan pembuktian. Nah, arah modern, restoratif justice, dan individualisasi pidana, keseimbangan antara korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Restoratif justice
menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi korban, dan reintegrasi sosial. Kemudian individualis pidana, hakim mempertimbangkan kesalahan, motif, dampak, keadaan pribadi, korban, dan tujuan pemidanaan. Nah, pemidanaan modern tidak boleh berhenti pada penderitaan, tetapi harus mengarah pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi. Ini disampaikan oleh Baradawawi dan teori kebijakan kriminal yang ada. Nah, selanjutnya mari kita perbandingkan antara pidana yang ada di Inggris dan di Indonesia. Ini bicara tentang civil law dan common law dengan statutory offense. Nah, kita melihat pertama aspek dari sumber utamanya. Kalau kita Indonesia ini kan baru kodifikasi hukum nasional kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan Inggris itu dia menggunakan prinsip common law, statute, dan case law. Nah, untuk mens rea-nya ya atau uh, niatnya dia selalu melihat dalam aspek kesengajaan, kealpaan sebagai dasar utama. Sedangkan di Inggris dia bicara tentang intent, recklessness, negligence, strict liability. Nah, untuk Indonesia justification execute ya itu biasanya dikodifikasi dalam KUHP. Sementara di Inggris banyak berkembang melalui common law dan statute. Nah, untuk attempt-nya, aspek attempt-nya itu diatur dalam pasal 17 sampai pasal 19. Sedangkan di Inggris ya, Criminal Attempts Act-nya itu sejak 1981 tindakan lebih dari sekedar persiapan. Nah, untuk pemidanaan di Indonesia ada pidana pokok, tambahan, tindakan, dan alternatif. Sedangkan di Inggris sendiri ada namanya substantive guidelines yang biasa digunakan di pengadilan. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Kedekatan rumpun hukum dengan perbedaan politik kodifikasi. Nah, dari segi aspeknya, kitab pidananya Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sementara untuk Malaysia sendiri masih menggunakan Penal Code Malaysia berbasis model India kolonial Inggris. Nah, sistem hukumnya di Indonesia menggunakan civil law dengan pengaruh adat, agama, dan pemberontakan nasional. Sedangkan untuk di Malaysia sekarang adalah dia menggunakan common law plus statut dan dualisme tertentu dengan hukum syariah negara bagian. Nah, untuk percobaan dan penyertaannya diatur secara sistematis dalam buku ke-1. Untuk di Malaysia itu diatur dalam peda kode dan case law. Kemudian tantangannya, ya Indonesia tentu harmonisasi KUHP baru dengan undang-undang khusus dan living law. Sementara di sana ada koordinasi common law, federalisme, dan beberapa bentuk hukum yang ada. Kemudian pelajaran didapatkan untuk kodifikasi nasional, memang di sana kita untuk Indonesia ini perlu pedoman implementasi dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya. Kemudian di Malaysia sendiri ada presiden yang dapat menjadi kepastian dalam interpretasi seperti itu. Nah, bagaimana perbandingan antara Indonesia dan Belanda? Kita paham bahwa jejak kolonial dan pembaruan kodifikasi itu mewarnai dalam hukum Indonesia. Secara historis memang KUHP kita berasal dari WVS kolonial, tetapi diperbarui menjadi KUHP nasional. Sementara untuk Belanda sendiri, Van Press sebagai tradisi kodifikasi Eropa kontinental. Nah, dalam konteks pembaruan, dekolonialisasi, dan harmonisasi, nilai nasional terjadi dalam KUHP baru. Sementara di Belanda, reformasi bertahap melalui amandemen dan doktrin modern sudah terjadi sejak lama. Kemudian dogmatiknya adalah melawan hukum, kesalahan, pembenar pemaaf, dan percobaan serta penyertaan. Nah, untuk di Belanda sendiri ada namanya doktrin strafrecht, wederhoudelijkheid, schuld, voeging, dan deelneming. Nah, untuk Indonesia, korporasi ini baru diatur dalam KUHP baru, sementara pertanggungjawaban korporasi berkembang kuat dalam doktrin dan putusan yang ada di Belanda. Kemudian apa yang didapat dipelajari bahwa untuk pembaruan kodifikasi kita harus diikuti dengan konsistensi jurisprudensi,
Untuk di Belanda sendiri, bahwa doktrin dan putusan memberikan stabilitas interpretasi. Dari sintesis perbandingan 4 sistem tadi, apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, Indonesia, kodifikasi baru membuka babak interpretasi nasional, membutuhkan pedoman, pelatihan, dan jurisprudensi konsisten. Inggris, presiden dan statutory-nya, interpretasi membuat konsep mens rea, attempt, dan death reference berkembang kasus demi kasus. Sedangkan di Malaysia, model penal code menunjukkan ketahanan kodifikasi kolonial yang berinteraksi dengan common law dan pluralisme hukum. Nah, Belanda, tradisi civil law mengajarkan pentingnya dogmatik yang rapi dan pengembangan jurisprudensi yang konsisten. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari komparatif tadi adalah KUHP baru Indonesia berada di antara kebutuhan kodifikasi yang pasti, nilai nasional yang hidup, dan tantangan praktik modern yang cepat berubah. Nah, sebagai studi kasus terpadu, sebagai latihan diskusi kita di kelas, saya akan memberikan contoh kasus. Fakta singkat, A mengajak si B mencuri data perusahaan. C menyediakan akses sistem. B mulai masuk ke server, tapi berhenti karena takut. Sebelum berhenti, B ternyata sudah menyalin sebagian data. Apa yang terjadi? Perusahaan mengalami kerugian. Nah, pertanyaan pertama, apakah perbuatan B termasuk percobaan atau tindak pidana selesai? Pertanyaan kedua, apa peran A, B, dan C dalam penyertaan? Pertanyaan ketiga, apakah perbarengan tindak pidana dan bagaimana menentukan pidananya? Dan yang keempat, pertanyaannya adalah, apakah penghentian B yang bersifat sukarela dapat menghapus pidana percobaan? Nah, silakan tinggalkan jawaban nanti di kolom yang saya sudah siapkan. Nah, kuis cepatnya untuk bisa dikerjakan nanti. Eh, Pertama, jelaskan perbedaan utama, alasan pembenar, dan alasan pemaaf. Kemudian sebutkan 3 unsur percobaan menurut KUHP baru. Kemudian yang ketiga, bedakan turut serta melakukan tindak pidana dan pembantuan. Keempat, kapan beberapa tindak pidana dipandang sebagai perbuatan belanjuk. Kelima, berikan contoh perbedaan delik formil dan delik material. Keenam, mengapa KUHP baru perlu dibandingkan dengan Inggris, Malaysia, dan Belanda. Nanti akan saya kirimkan link untuk pertanyaan atau bisa taruh di kolom komentar. Nah, kesimpulan utama dari materi kita yang bisa kita dapatkan yang pertama, KUHP baru menata ulang hukum pidana Indonesia melalui kodifikasi nasional dan buku ke-1 sebagai pedoman umum. Yang kedua, pembenar menghapus sifat melawan hukum, pemaaf menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Yang ketiga, pogging, delmining, dan konkursus adalah perangkat untuk menilai tahap, peran, dan jumlah perbuatan pidana. Yang keempat, klasifikasi delik menentukan strategi pembuktian dan penuntutan. Yang kelima, perbandingan hukum memperkaya interpretasi KUHP baru dan memperlihatkan tantangan dan implementasi. Nah, untuk sumber bacaan dan rujukan lebih dalam, teman-teman mahasiswa bisa membuka Undang-Undang Nomor 1, kemudian bukunya Mulyatno, Ruslan Saleh, Sudarto, Jan Rekemin, kemudian Barnawawi, kemudian Andre Hurd, dan Jeremy Horder, kemudian beberapa regulasi-regulasi yang dimiliki baik itu Inggris, Malaysia, dan Belanda, kemudian beberapa buku saya. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan lebih lanjut dari materi-materi yang ada. Saya akan kirimkan beberapa slide-slide tentang materi yang ada. Selebihnya silakan Anda bertanya. Kalaupun tidak sempat mengajukan pertanyaan, boleh melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan.